Jadi makanan lumayan saya lumayan shock gitu. Ini udah selesai ya? Oh, terus kalau misalnya ada yang mau daftar di UMK, bisa langsung daftar ke websitenya atau hubungin aku lewat DM di Instagram. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zakia. Tadi saya benar-benar memperhatikan dari awal sampai akhir. Ternyata Malaysia tuh unik ya, yang paling ngena di saya tuh orang Malaysia rapih banget kerapihannya. Maksudnya pakaiannya ya. Wow, keren ya. Maksudnya saya aja biasanya nggak peduli gitu sama pakaian, ternyata di Malaysia sebegitu detailnya ya. Kedut tuh artinya recek bukan? Iya benar. Kedut, anti lecek. Pokoknya nggak boleh ada lecek. Oh, Benar-benar mulus banget. Keren banget. Keren banget. Luar biasa. Oke, baik. Sebelumnya karena masih ada beberapa waktu, Kak Zakia mungkin bisa dikasih tahu ya, apa namanya, teman-teman mau deh Kak Zakia boleh ya? Suara saya ngegema nggak? Enggak. Teman-teman yang mau DM Kak Zakia boleh ya? Saya tuliskan dulu. Zaki. IG kamu Zakmutkia. teman-teman yang mau DM Kak Zakia boleh dapat nanya-nanya seputar di Malaysia itu gimana, atau cara dapat gimana, boleh banget. Yang penting yang tadi yang harus disiapkan itu udah disiapkan ya. Jadi TOEFL harus minimal 500. Ini lumayan kecil sih. Maksudnya di UMK itu 500 lumayan. Daripada di university lain tuh UMK lumayan lebih mudah, gampang, lebih mudah masuknya. Jadi tolong disiapkan semuanya baru tanya ke aku. Yang penting nanti kalau mau DM tetap memperhatikan etika sopan santun. Oke, sip. Kita lanjut dulu aja ya ke sesi selanjutnya, nanti baru kita buka sesi Q&A. Oke, kepada saudara Fadil Rahman, sudah siap kah? Oke, siap. Oke, siap. Kepada operator mungkin boleh di-share profilnya. Oke. Sedikit saya akan membacakan profil saudara Fadil Rahman. Beliau ini maksudnya member ini, ini kayak komunitas berarti ya. Member of Geological Society of Malaysia, kemudian member of TPI UKM dari tahun 2015 sampai 2018, kemudian Committee for Partnering Geo UGM UKM 2016, kemudian sebagai organizer Save the Bird Program tahun 2016, kemudian organizer SEA Games, mantap banget, 2017 di Kuala Lumpur, kemudian sekarang ini sedang bekerja di Paragon Universitas Utama, Paragon Group. Oke, emailnya boleh dicatat, siapa tahu nanti ada yang mau email, mau tanya-tanya, ataupun mau WA, ini boleh ya Kak, boleh siapapun yang mau nanya-nanya lewat WA, boleh ya Kak? Oke, kemudian boleh DM juga, itu boleh di SS atau boleh dicatat, biar nanti kalau ada mau tanya-tanya juga boleh. Oke, langsung saja saya serahkan kepada saudara Fadil Rahman, silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Terima kasih nih kepada teman-teman semua yang udah meluangin waktunya di weekend yang semoga produktif ini. Kita menimba ilmu bareng-bareng, sharing ilmu bareng-bareng. Semoga ntar bisa bermanfaat gitu ya. Oke, next. Bisa di preview? Min? Di preview biar lebih jelas gitu. Di preview. Oke, full screen. Satu screen aja. Oke, back please. Oke, jadi kita sekarang mau tour online gitu ya ke UKM. Jadi saya masuk ke UKM itu tahun 2015 dan tamat di tahun 2018 gitu. Jadi 3 tahun alhamdulillah tamat. Oke, next.
Nah, jadi Malaysia itu di mana sih? Jadi Malaysia ini di bagian utara Indonesia gitu ya. Dan Malaysia ini terbagi kepada 2 daerah, yaitu ada daerah Semenanjung, itu tuh yang dekat dengan Sumatera, dan juga ada daerah Borneo, itu dekat dengan Kalimantan, itu di atasnya, itu tuh Sabah dan Sarawak gitu. Nah, Malaysia ini juga merupakan negara yang paling banyak rajanya tuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke Malaysia jangan heran kalau misalnya ada raja ini, raja ini, raja ini gitu. Jadi satu negara ini bisa banyak raja gitu. Dan ntar biasanya per 5 tahun itu ntar rajanya bakal rotate gitu kayak pemilihan presiden. Jadi kalau misalnya tahun ini Raja Negeri 9, next-nya bakal Raja Kelantan kah atau Raja Selangor gitu. Jadi dia bakal rotate gitu raja-rajanya dan itu tuh jadi raja persekutuan gitu. Terus kalau kenapa saya milih Malaysia awalnya itu karena saya kan berasal dari Riau gitu. Kalau teman-teman dari Riau, jadi karena dari Riau jadi itu dekat gitu ya. Kalau misalnya biaya transportasi ke Malaysia itu lebih murah gitu. Oke, next. Oke, jadi gimana cara kita pergi ke Malaysia? Jadi ada 2 pilihan, yaitu dengan pesawat dan juga dengan kapal. Jadi sebenarnya kalau dengan pesawat kita akan arrive di KLIA2 kalau kita pakai AirAsia ya. Nah, di sini nih kalau misalnya teman-teman lihat KLIA Kuala Lumpur International Airport ini enggak di Kuala Lumpur, tapi letaknya di Sepang atau di negeri Selangornya gitu ya. Jadi Malaysia itu terdiri dari negeri-negeri gitu tadi baik itu di Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak yang tadi. Dan jangan heran ntar kalau misalnya teman-teman nyampe di bandaranya itu tuh bakal luas banget, lebih luas daripada Soekarno Hatta. Jadi teman-teman bakal jalan kalau misalnya kondisinya dapat tempat yang jauh itu bakal jalan lebih jauh gitu. Dan biayanya kalau dari antara Jakarta itu tuh kemarin ini waktu tamat itu jadi saya pergi balik lagi ke Malaysia untuk ambil barang gitu ya. Nah itu tuh biayanya sebelum COVID cuma 309.000 gitu. Jadi murah ini dari Jakarta ke Kuala Lumpur pakai pesawat. Terus saya balik ke Pekanbaru, dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru itu tuh cuma 153 ringgit gitu. Jadi kira-kira 400-an ribu lah gitu. Dan itu udah termasuk bagasi gitu, 25 kilo. Karena kan bawa barang kan. Terus pilihan kedua, option kedua, itu menggunakan kapal. Nah, kalau kapal ini, teman-teman bakal nyebrang dari Batam sih, dari Batam Center ke Setulang Laut. Setulang Laut ini berada di negeri Johor gitu. Jadi ini ujung selatannya Semenanjung Malaysia gitu. Jadi ini nih ada tampilan gimana tempat duduk di sana ya agak rapat-rapat gitu. Tapi setelah COVID ini nggak tahu gimana kondisinya gimana, apakah pakai protokol ataukah gimana gitu ya. Terus ini biayanya itu 225.000 per jalan gitu. Dan nama kapalnya itu Indomas. Oke, next. Bisa next? Oke. Jadi kalau misalnya udah sampai nih teman-teman di bandaranya, terus teman-teman bisa 2 pilihan nih kalau misalnya pakai pesawat tadi. Ada yang secara langsung kita bisa order my car nya kayak Gojek-nya mereka gitu ya. Tapi berbeda dengan culture di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada motor gitu ya. Nah, kalau di Malaysia itu dia rata-rata pakai kereta gitu. Kereta ini adalah mobil. Jadi teman-teman bisa order my car dan juga Grab gitu. Tapi saya lebih sarankan my car, kenapa? Karena kalau my car lebih murah harganya gitu dan kualitasnya lebih kurang sama Grab. Terus biasanya kalau misalnya pakai Grab car itu tuh bahkan makan waktu kira-kira 30 sampai 40 menit gitu. Kalau dari bandaranya langsung ke UKM-nya. Sementara ada pilihan kedua itu dengan transit. Jadi transit ini teman-teman bisa hemat banyak nih dari yang MyCar dan Grab ini tentang harganya kira-kira 60 sampai 80 ringgit gitu. Jadi agak mahal gitu ya, 200.000 sampai 300.000, kurang 300 ribuan lah gitu. Jadi agak mahal kalau misalnya naik itu. Jadi kalau saya biasanya naik transit gitu, tapi transitnya agak lebih panjang gitu. Jadi teman-teman harus nyiapin waktu yang lebih untuk kalau misalnya pakai yang metode transit gitu. Dan jam penerbangan harus disesuaikan juga nih.
Nah, jangan terlalu malam, karena malam bakal nggak ada, jadi teman-teman harus nunggu pagi, atau ya kalau misalnya malam, nyampenya pakai Grab atau Mekar gitu. Terus kalau misalnya pakai transit ini, teman-teman bakal nyampe di bandara, terus ini kan kelihatan nih, ada kayak counter-counter untuk ngambil tiket gitu. Nah, kalau saran saya, kalau teman-teman mengambil kampus UKM yang di KL, itu tuh ya nggak apa-apa ngambil langsung di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman ngambilnya kampus yang di UKM pusat atau main kampusnya di Bangi, nah itu teman-teman mending langsung keluar, ntar di bagian paling bawah itu keluar, ntar bakal jumpa bus-bus gitu banyak, ntar ambil jurusan nilai gitu. Nah, jadi ntar kalau misalnya teman-teman ambil jurusan nilai pakai bus itu, ntar bakal nyampe langsung ke stasiun nilai gitu. Nah, dari stasiun nilai, ntar langsung beli tiket, cuma sekitar Rp3 atau Rp2 ke stasiun UKM gitu. Nah, jadi UKM ini ada stasiun tersendiri gitu. Dan ntar dari stasiun itu tuh bakal ada bus khusus ke UKM. Jadi teman-teman kalau misalnya naik dari, udah nyampe nih ke stasiun UKM-nya, itu tuh kalau naik busnya itu tuh bakal free ke UKM-nya. Jadi keliling-keliling aja naik bus itu nggak apa-apa. Free. Ini jadi busnya nih kayak Kifah ini. Kifah ini adalah busnya. Dan itu ada jurusannya tuh. Ada jurusan ke college apa, ada college apa gitu. Jadi teman-teman ya bisa bertanya gitu kalau misalnya udah nyampe ke sana. Terus ada yang dari Yang dari kapal tadi. Jadi kan nyampe nih di pelabuhan Sulang Laut. Jadi ini agak lebih panjang lagi jalannya. Tapi saya udah pernah nyoba. Jadi karena pengen nyoba gitu gimana caranya bisa keluar dan masuk lagi ke Malaysia melalui kapal gitu kan. Mau jadi experience saja gitu. Nah, jadi udah nyampe nih di Sulang Lautnya, di Johornya. Terus teman-teman harus pergi ke Larkin gitu. Jadi terminal Larkin yang mana itu tuh ntar bakal nge-order nge-order bus untuk ke Kajang. Dari Kajang ntar baru ke UKM gitu. Sebenarnya Kajang ini dekat banget malah sama UKM gitu. Nah, gimana biayanya? Biayanya kalau misalnya Sulang Laut tadi kan udah 200.000 tuh, nyampe ke 250.000 nyampe ke pelabuhannya. Terus dari pelabuhan ke terminal itu tuh kira-kira 20 sampai 30 ringgit lah. Terus waktunya 10 sampai 15 menit. Terus dari terminal Larkin ke terminal Kajang itu tuh harganya 40 ringgit, itu ada tiketnya situ. Nah, itu tuh dari situ waktunya paling-paling 3 sampai 5 jam, agak lama. Karena kan itu dari ujung Malaysia ke tengah-tengah Malaysia gitu ya. Jadi ngabisin waktu gitu, tapi lewat tol kok aman gitu. Terus dari Kajang ke UKM itu tuh cuma RM1 gitu. Jadi naik bus Rapid KL itu cuma RM1 dan bisa keliling-keliling sampai akhir tujuan pun RM1 gitu. Oke, next. Jadi ini UKM. Jadi UKM tahun 2020 ini berusia 50 tahun gitu ya. Berbeda dengan UMK tadi, UMK baru 10 tahun. 2010, 2020 berarti 10 tahun gitu ya. Nah, kalau di UKM udah usia 50 tahun gitu. Makanya ntar bakal lihat kayak bangunan itu masih kayak batu bata gitu, tapi memang usianya segitu gitu ya. Nah, alhamdulillah UKM udah masuk top 150 di dunia, top 150 university di dunia, dan nomor 141 gitu. Alhamdulillah meningkat gitu dari tahun ke tahun gitu. Oke, next. Nah, ini nih main kampusnya, karena saya kan jurusan geologi, dan itu tuh terletak memang di Fakultas Sains Teknologi, dan memang itu tuh berada di kampus pusatnya di Bangi. Nah, jadi ini lebih kurang gambarannya, dan kampus ini nih ada 3 pintu masuk tuh. Jadi ada 3 pintu masuk, ada 1 pintu masuk di main road-nya. Terus di sini nih nggak cuma fakultas-fakultas doang, tapi ada juga institut-institut gitu. Karena tagline-nya kalau misalnya tadi UMK kayak entrepreneur gitu ya. Nah, kalau di UKM ini dia lebih ke riset gitu. Jadi riset university tagline-nya. Nah, jadi di UKM ini nggak cuma kampusnya doang, tapi juga ada asrama-asramanya, dan juga ada institut-institut yang memang itu tuh untuk riset-riset gitu. Jadi kalau misalnya ada riset-riset itu bakal dilakukan oleh institut-institut dan dibantu oleh mahasiswa sih biasanya. Dan di sini ada juga namanya Pusanika. Pusanika itu tuh memang tempat pusat hal ehwalnya
mahasiswa gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngapa-ngapain itu tuh biasanya di Pusanika, dan di Pusanika ini kayak ada ATM, ada toko buku, ada tempat pengurusan International Student Center, terus dan lain-lain gitu, tempat kafe dan juga ada gitu. Oke, next. Nah, jadi ini fakultas di UKM ini lumayan banyak gitu ya. Ada fakultas Social Science and Humanities, kalau misalnya teman-teman mau jurusan psikologi, geografi gitu di situ. Terus fakultas Sains Teknologi kayak matematika, fisika, geologi, aktuaria, dan lain-lain. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, ini kayak ekonomi, manajemen, wirausaha, entrepreneur gitu ya. Terus ada Faculty of Farmasi, Faculty of Islamic Studies kayak ilmu dakwah, usuluddin, Al-Quran gitu. Terus ada Faculty Health Science, ini kayak ilmu kesehatan masyarakat gitu. Terus ada Faculty Engineering and Environment, itu kayak teknik kimia, habis itu teknik industri, teknik mesin gitu di situ. Terus ada Faculty of Law, ini jurusan hukum, dan memang S1-nya nggak bisa Indonesia masuk sana, tapi S2 bisa. Terus ada Fakulti Dentistry untuk kedokteran gigi, ini paling mahal, lebih mahal daripada kedokteran loh di sana. Dan lebih susah belajarnya. Ada teman yang dari dari kedokteran gigi, dia akhirnya pindah ke geologi gitu, karena udah nggak kuat. Padahal udah kuliah 3 tahun gitu, karena di sana memang tough banget gitu kalau dentistry. Tough-nya kayak keras banget gitu. Terus ada Faculty of Education, ya kalau misalnya teman-teman mau jadi guru, dan di situ ada juga orang-orang Indonesia yang memang ambil S2, S3 di situ. S1-nya jarang. Terus ada Faculty of Medicine, yang kedokteran, Faculty Information Science and Technology, itu kalau misalnya teman-teman mau jadi software engineer, mau jadi mengambil jurusan computer science, IT gitu ya. Terus ada UKM GSB, Graduate School of Business, ini kalau teman-teman mau S2 jurusan bisnis, ini kayak SMB-nya ya, ITB gitulah, ala-ala gitu. Terus ada Genius atau International Gifted Center gitu. Jadi di Malaysia ini kalau misalnya ada nih anak-anak yang memang dia itu bertalenta banget, terus akademiknya bagus gitu, terus mereka kayak ngedidik anak-anak yang masih sekolah menengah itu tuh untuk menjadi seorang yang memang bakal bagus di masa depannya gitu. Jadi mereka anak-anak yang gifted ini dibimbing langsung oleh university gitu, dan di bawah naungan UKM gitu. Jadi kayak anak-anak bertalenta gitulah. Terus ada pusat Citra University, ini fakultas baru, tapi dia juga kayak sebagai subjek tambahan untuk mahasiswa-mahasiswa di fakultas-fakultas yang lain gitu, dan itu wajib dipenuhi. Oke, next. Jadi ini on campus service and facilities, ada library, ada accommodation, ada hotel juga ya dalam universitasnya. Terus ada guest house, kalau misalnya teman-teman ntar waktu wisuda ada keluarga yang mau datang gitu, bisa ngerem itu dan minta disewakan gitu bisa. Terus ada student center yang Pusanika tadi, terus semua area kampus itu tuh ada wifi zone, dan itu tuh free juga untuk tamu gitu, ada juga yang untuk tamu dan juga untuk mahasiswa ada juga. Terus ada free on campus transportation, itu tuh kemana-mana pun di dalam kampus pakai bus itu free. Terus ada learning and research dari institut-institut itu. Terus ada health center and dental, jadi di situ ada klinik juga dan rumah sakit juga. Jadi kalau misalnya teman-teman sakit atau apa gitu bisa ke sana, dan free juga karena udah termasuk dalam biaya. Terus ada counseling and center and career, kalau misalnya teman-teman mau kerja apa itu bisa counseling ke sana. International Cafe memang nggak cuma makanan Melayu doang, tapi juga ada Western, ada juga makanan Chinese gitu ya. Terus ada sport and gym, itu kekurangannya sport yang gym ini karena buka waktu kuliah, jadi saya belum pernah nyoba nge-gymnya, tapi ada karena banyak kegiatan gitu ya. Terus ada Lakes and Recreational Park, jadi UKM ini juga ada danau di dalam kampus, kayak UMK juga, dan UKM ini juga ada hutan simpannya tadi, di Denah itu tadi juga. Oke, next. Nah, jadi di dalam kampusnya kan tadi juga ada kayak
asrama-asramanya. Jadi asrama ini istilahnya kalau di Malaysia, di UKM ini disebut dengan college gitu. College ini tempat tinggal mahasiswa. Belum? Oke. Nah, setiap college ini juga ada kelebihan masing-masing nih. Kalau college Dato On ini karena dia dekat dengan dekat dengan pokoknya dia posisi tengah-tengah kalau Dato On. Terus College Samaduddin Baki ini dia ini kayak tempat para atlet-atlet biasanya di College Samaduddin Baki nih. Terus College Ungku Umar ini nih biasanya mahasiswa FST, dan College Ungku Umar ini ada kayak court untuk basket sendiri, ada court untuk squash sendiri gitu. Jadi fasilitas olahraganya lumayan lengkap daripada yang sebelumnya, walaupun kalau College Samaduddin Baki tadi untuk atlet, tapi dia nggak ada fasilitasnya gitu. Terus ada College Burhanuddin Helmi, ini nih college yang dekat dengan masjid gitu ya, dan dekat dengan fakultas Islamic Studies gitu. Jadi biasanya anak-anak yang FPI, kalau biasanya Malaysia tuh fakultas ini biasanya singkat-singkat gitu. Kalau Fakultas Sains Teknologi FST, kalau Fakultas Pengajian Islam atau Islamic Studies itu FPI gitu. Jadi biasanya mahasiswa FPI banyak di Burhanuddin Helmi. Terus ada College Ibrahim Yaakob. Ini college yang paling tinggi gitu. Nah, mereka kayak ngasih nama college mereka nih The Highlanders gitu. Jadi orang-orang yang tinggal di tempat yang tinggi gitu ya, karena posisinya memang di atas bukit banget. Terus ada Rahim Kajai. Rahim Kajai ini dia yang dekat banget dengan stadion dan dengan lapangan bola. Terus ada College Ibu Zain. College Ibu Zain ini khusus untuk international student, tapi nggak melulu itu tuh untuk mahasiswa internasional. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggal di College Ibu Zain, jangan heran kalau misalnya sekamar dengan orang Arab, sekamar dengan orang Palestina, ada juga sekamar dengan orang luar negeri lah gitu, kayak Bangladesh, India, dan lain-lain gitu. Terus selanjutnya ada College Christmas. College Christmas ini college yang paling besar dan fasilitasnya baru gitu ya. Fasilitasnya baru karena masih baru. Terus dia penduduknya paling banyak. Terus College Pendeta Zakba juga paling banyak juga. Pendeta Zakba ini dia juga ada satu bangunan khusus untuk disewakan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kegiatan gitu ke UKM, biasanya ntar bakal ditempatkan di College Pendeta Zakba gitu. Kayak ada kunjungan kampus, contoh dari kampus mana kedatang ke UKM, biasanya ntar bakal diinapkan di College Pendeta Zakba. Terus College Tun Hussein On, ini college saya sendiri gitu ya. Saya masuk ke College Tun Hussein On, dan kelebihannya College Tun Hussein On ini khusus untuk kelebihannya bukan khususnya, tapi mostly askar ini tentara gitu. Tentara-tentara kampus biasanya bakal tinggal di College Tun Hussein On gitu. Jadi dikenal dengan College Aska gitu. Terus ada College Tun Nasir, ini di Kuala Lumpur untuk yang fakultas ini untuk fakultas ini fakultas kesehatan yang di Kuala Lumpur, dan College Tun Dr. Ismail ini yang di Ceras untuk fakultas kesehatan yang yang farmasi itu. Oke, next. Oke, ini jadi Residential College-nya tempat dalam gitu ya. Jadi biasanya satu kamar itu 2 orang, tapi bisa request 1 orang, tapi harganya lebih tinggi. Oke, bentar ya, minta maaf. Oke, sepertinya Kak Fadil lagi ada sebentar. Kita jeda sebentar ya. Kak Fadil ada keperluan. Oke. Minta maaf, tadi ada telepon paket. Oke, jadi ini tampak dalam untuk yang upgraded view-nya, yang kayak College Christmas itu biasanya kayak gini nih. Tampak dalamnya, lemari baru, udah besi semua. Kalau misalnya kayak Old College View, ini kayak gini, masih kayu-kayu gitu ya. Kayak saya kan College Tun Hussein On itu termasuk salah satu college yang paling lama. Jadi ya kayak gini nih tampilan kamar saya waktu di College Tun Hussein On. Oke, next. Nah, ini Masjid UKM. Masjid UKM ini terletak memang kalau ini jadi kan tadi ada 3 pintu utama ya. Nah, ini pas dekat jalan pintu utama gitu. Pintu utama, jadi ini kita lihat di simpang 3 banget gitu kan. Ini langsung masuk ke UKM dan langsung disuguhkan dengan
memang nuansanya Islami banget. Sebelah kanannya masjid, sebelah kirinya dektar gitu. Dan masjid ini terdiri dari 2 lantai, dan masjid ini kayak ada fasilitas air minum gratis. Habis itu ya kalau misalnya waktu bulan puasa sih enaknya bulan puasa biasanya itu ada kayak makanan untuk mahasiswa gitu dan gratis gitu. Jadi biasanya mahasiswa kan saya cari gratis gitu kan. Jadi ada nuansa makan dalam satu nampan gitu 4 orang gitu, satu nampan dengan nasi dengan lauk-lauknya semuanya gitu. Oke, next. Nah, ini Dektar. Jadi Dektar ini kayak tempat berkumpulnya mahasiswa. Kalau misalnya ada kegiatan dari universitas, kayak orientasi gitu biasa di sini. Dan ini saya waktu wisuda dengan teman-teman di tahun 2018, ada photoshoot di sini, tapi enggak photoshoot di tempat yang bawahnya itu, sudut kanan bawah, karena lagi hujan gitu ya. Jadi ini topi-topi dan jubahnya pada basah gitu. Dan biasanya setiap fakultas itu menggunakan jubah-jubah yang berbeda. Kalau saya kan karena Fakultas Sains and Technology, jadi warnanya warna ungu gitu. Kalau misalnya Fakultas Pengajian Islam itu tuh warna hitam. Terus kalau misalnya Fakultas Sosial FSK, Fakultas Sosial dan Kemanusiaan, itu tuh bakal warna hijau dan lain-lain gitu. Masih banyak warna-warna yang lainnya. Jadi beragam. Next. Nah, ini library-nya lumayan besar, dan di sini udah ada kayak fasilitas kalau meminjam sendiri gitu nggak perlu orang, jadi tinggal scan kodenya dan minjam untuk berapa hari. Terus kalau misalnya udah balikin juga udah ada sistem drive-thru gitu, jadi tinggal letakin ntar di scan dan udah selesai. Kalau misalnya mau memperpanjang bisa melalui websitenya dan nggak perlu datang untuk minjam buku lagi gitu. Dan waktu mau masuk ke sana pun teman-teman harus pakai student card gitu ya, pakai kartu mahasiswa, atau di sana biasa kita panggil kita bilang dengan card metrik gitu. Dan kalau misalnya teman-teman datang ke sana kunjungan gitu, bisa aja sih langsung ke counternya terus bilang saya tamu gitu, dari mana gitu, bisa bilang kayak gitu. Terus biasanya fasilitas di dalam itu nggak cuma untuk baca buku yang diam-diam gitu kan, tapi juga ada fasilitas untuk tempat diskusi, untuk tempat menyendiri juga ada gitu. Jadi kayak satu ruangan khusus untuk teman-teman supaya fokus gitu kan. Jadi ada, tapi itu disewakan. Kalau misalnya teman-teman mau yang diskusi, ini free semuanya. Dan di luar dekat tangganya itu ya bisa diskusi juga, ada kayak meja-meja disusun gitu. Dan ada vending machine gitu. Next. Nah, ini sport fasilitasnya, yang mana itu memang ada lapangannya. Nah, ini yang ada UKM 2018 ini, di atasnya ini langsung College Rahim Kajai tadi. Nah, jadi memang dekat banget dengan lapangan, terus ada stadiumnya juga, ada tempat main basket, main volley, terus ada kolam renang, ada squash, ada golf, dan lain-lain. Masih banyak sih. Ada panahan juga, ada kuda juga. Next. Nah, jadi bagaimana cara kita apply? Jadi teman-teman lebih kurang sama juga sih kayak Kak Zakia tadi, yang memang persyaratannya lebih kurang sama, tapi ya berbeda dari Kita tahan sebentar ya. Ini nggak apa-apa. Oke. Maaf. Jadi lebih kurang TOEFL, complete application form, terus pembayaran untuk registernya, application fee-nya, terus semua sertifikat yang kita punya itu, dan academic record ini kayak rapor kita itu harus sudah yang sertifikasi, sudah dilegalisir gitu. Terus TOEFL dengan IELTS gitu. Kalau TOEFL-nya biasanya kalau waktu saya kemarin 500, tapi sekarang udah jadi 550. Terus IELTS-nya juga minimal 6. Terus 1 copy of passport. Ini semua paspor gitu ya, semua halaman paspor gitu. Jadi nggak cuma halaman 1 2 gitu, tapi semua yang blank page juga di-scan dan dikirim gitu. Terus dua foto, tapi foto biasanya dibanyakin aja sih. Dan kalau UKM itu tuh khusus dengan blue background gitu. Kalau sekarang kayaknya udah berubah sih.
kayaknya putih sekarang. Next. Terus bagaimana cara kita apply? Jadi pertama kita harus apply melalui websitenya, masukin semua dokumen yang dibutuhkan, dan juga kita harus kirimkan bentuk fisiknya ke alamat mereka gitu. Tapi ini yang lama ya yang saya alami. Terus biasanya untuk registrasi, untuk application fee-nya Rp100. Terus ntar kalau misalnya udah submit, udah semuanya oke gitu ya. Terus tinggal tunggu kalau misalnya udah selesai, ntar bakal ada dapat, kalau misalnya lulus, alhamdulillah lulus, itu ntar bakal dapat offer letter yang mana itu akan menjelaskan berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk per semester dan juga per pengajian gitu, per perkuliahan gitu, berapa untuk sampai tamat gitu. Dan kita akan ditentukan langsung untuk kita bakal college-nya di mana gitu. Ini kan saya dapat college Ungku Umar nih, tapi waktu saya sampai ke sana itu tuh saya dipindahkan langsung ke college Unhu On gitu. Jadi itu lebih fleksibel sih kalau masalah tempat tinggal. Next. Terus kalau misalnya udah teman-teman udah lulus nih, udah dapat offer letter, langsung apply ke MJS untuk VDR gitu. VDR ini bisa dengan rujukan gitu. Jadi ntar bakal dapat visa pelajar. Jadi apa aja yang perlu disiapkan kalau misalnya udah dapat offer letter. Jadi langsung aja teman dokumen for VDR application ini langsung di email ke emailnya itu ada vdr@ukm@gmail.com. Tapi sekarang nggak tahu apa. Ini yang dulunya ya tahun 2015. Karena saya unlucky gitu. Apa ya, VDR ini baru diadakan di awal Januari 2015. Sementara saya masuk di bulan Agustus 2015 gitu. Jadi karena saya baru tahu, jadi karena sebelumnya itu kalau misalnya kita masuk udah dapat offer letter, kita langsung datang Malaysia dan langsung apply visa pelajar udah selesai gitu. Tapi karena ada sistem baru, jadi VDR ini harus kita submit sebelum kita masuk ke universitas, sebelum kita datang ke Malaysia gitu. Jadi kan saya belum application VDR, tapi saya udah datang. Jadi saya harus keluar lagi nih, keluar ke Malaysia, dan baru kalau misalnya udah VDR udah selesai, baru masuk lagi gitu. Karena nggak tahu waktu itu prosedurnya berubah gitu ya. Nah, jadi teman-teman untuk next-nya, ini sebagai pelajaran. Jadi kalau misalnya udah dapat offer letter, langsung apply VDR gitu. Kalau misalnya memang serius ya untuk masuk ke sana gitu. Terus ini nih beberapa dokumen, kalau misalnya mau di screenshot silakan. Kalau misalnya kalau mau aja ya. Terus ini nih kalau misalnya udah selesai nih dokumen-dokumennya disubmit, terus ntar kalau teman-teman bakal bayar untuk visanya. Visanya itu kira-kira 1.464. Ini tahun 2015 ya. Terus di saat ada yang sama, teman-teman kan apply VDR melalui online untuk yang Malaysianya. Nah, teman-teman sebelum itu tuh juga harus apply visa single entry gitu untuk kita masuk ke sana itu. Ini menyatakan kalau kita itu memang akan masuk sebagai student gitu. Jadi ini kita apply di embassy Malaysia Embassy di Indonesia gitu. Jadi itu ada di Medan, ada di Pekanbaru, dan ada juga di Jakarta. Ada 3 sih embassy-nya Malaysia di Indonesia. Jadi teman-teman bebas mau pergi kemana aja, apply single entry ini. Terus ini ada bayarannya 875. Sebenarnya visanya murah sih 48.000, tapi processing fee-nya mahal tuh 751.000. Jadi itu sih yang perlu di-concern. Next. Nah, kalau misalnya udah apply VDR tadi, terus dapat approval nih, ntar bakal di emailnya ke kita. Terus kalau misalnya udah dapat approval, ya udah langsung aja datang ke Malaysia lagi gitu. Jadi udah selesai semua proses, datang ke Malaysia, terus langsung kita pergi ke International Student Center di Pusanika tadi, di pusat kemahasiswaan. Terus kita report semua yang berkaitan dengan arrival kita tuh, dokumen-dokumen kita kasih mereka lagi, kita tunjukin kalau misalnya kita datang untuk belajar dan lain-lain informasinya. Ntar bakal coba di sana. Nah, asiknya kalau misalnya teman-teman mau ke International Student Center ini, teman-teman ya datang ke Malaysia berarti ya harus nginap dulu, nggak bisa langsung datang habis itu langsung nginap di college gitu. Jadi teman-teman datang paling nginap dulu di hotel 2 hari 3 hari untuk ngurusin ini gitu. Karena ngurus ini agak lama nih kalau misalnya, dan itu tuh harus datang pas subuh gitu. Jadi saya datang ke sana itu tuh subuh,
dan itu udah menjadi urutan nomor 4 kalau nggak salah. Dan kalau misalnya teman-teman memang bukanya jam 8 gitu lah ya. Tapi orang yang ngantri itu banyak gitu, dan itu tuh nggak cuma orang Indonesia, dan orang-orang dari negara lain gitu juga bakal ngantri gitu. Dan mereka biasanya ada kayak limit satu hari itu berapa orang gitu. Atau satu hari itu kayak 40 orang atau 30 orang gitu ya, lupa. Jadi ya limitnya segitu. Jadi teman-teman harus mau nggak mau harus datang cepat, nulis nama. Jadi ntar itu bakal yang jadi listnya gitu. Nulis nama, nunggu di sana ya. Soalnya ntar misalnya ada yang nggak ada, ntar bakal di skip dan bakal jadi hari besok gitu. Dan itu pun kalau misalnya teman-teman datang subuh lagi gitu. Oke, next. Bisa. Oke. Nah, jadi waktu kita datang ke International Student Center itu, jadi kita bayar registrasinya. Itu tuh kira-kira 1.900, berarti hampir 2.000 ringgit lah. Dan kita report ke Bendahari UKM, terminta stempelnya, dan kita balik lagi ke International Student untuk melengkapi dokumen lainnya. Terus kita kalau misalnya udah selesai itu, kita bakal diminta untuk buat medical check up. Ini teman-teman bisa ke pusat kesehatan yang memang ada di UKM Banginya. Dan di Kuala Lumpur juga ada HUKM-nya. Oke, next. Nah, jadi kalau misalnya udah selesai nih, ntar teman-teman bakal dapat kartu pelajar, kartu metrik, dapat iCard. Jadi iCard ini pengganti paspor kalau misalnya teman-teman jalan kemana-mana, dan polisi nanyain atau lagi roadblock ini istilahnya lagi razia gitu ya. Jadi unlucky-nya kalau misalnya teman-teman kena razia kan di jalan gitu, karena kadang ya kalau mahasiswa kadang-kadang pergi jalan kemana gitu kan, sewa mobil, habis itu ya jalan kemana-mana, terus lupa bawa paspor, bisa pakai iCard. Tapi nggak semestinya iCard ini bisa menjamin teman-teman bakal lepas dari polisi. Kadang polisinya juga minta paspornya gitu. Terus memang kalau di Selangor ini kan memang terkenal dengan banyak orang kerja gitu, orang Indonesia kerja di situ ya. Nah, jadi ya kadang hati-hati aja karena polisinya kadang main-main gitu sih. Terus ntar kalau misalnya udah selesai, paspor teman bakal ditahan gitu ya, ditahan di sana, karena kan apply visa kan berarti paspor kita dikasih ke imigrasi mereka, dan mereka bakal memprogres kira-kira 20 sampai 40 hari lah. Terus bakal dipanggil nama kita lagi, bakal di SMS, terus suruh jemput. Jadi kalau misalnya udah dapat itu, baru tuh teman-teman bisa, kalau misalnya mau balik ke Indonesia, baru bisa. Soalnya kalau misalnya teman-teman waktu lagi buat visa, teman-teman mau pulang, teman-teman nggak bisa. Jadi harus tunggu paspor yang di tangan dulu, baru bisa balik lagi. Terus akhirnya ntar di paspornya, kalau misalnya udah selesai yang dapat paspor stikernya dan dibalikin paspornya, ntar bakal dapat bisa pajar. Nah, kayak gini nih, bisa pajarnya. Next. Jadi ini educational fee, jadi per jurusan itu dan per fakultas itu beda-beda. Jadi yang 600, 500 ini untuk yang citizen mereka gitu, untuk Malaysian, sementara non Malaysia itu tuh biasanya yang yang lebih mahal gitu ya. Karena kan kita international student gitu. Nah, yang ada 4.000, ada yang 2.600, ada 5.500 gitu. Dan ini fee untuk registration fee-nya berapa? Ini untuk satu kali aja. Registration visa-nya segini untuk satu kali aja. Dan registrasi intake-nya segini untuk satu kali aja. Terus annual student visa-nya kira-kira 200 sampai 400, ini tergantung apakah kita ada special pass atau enggak gitu. Terus resident fee-nya untuk di college tadi itu, jadi itu lebih kurang 1.000 ringgit per semesternya. Terus transportation atau Malaysia-nya, ini bakal tergantung daripada teman-teman dari asalnya kemana, mau ke Malaysia dari mana gitu ya. Dan beberapa tambahan yang lainnya. Itu tuh nggak bisa dijelasin semuanya. Next. Jadi sistem kuliahnya gimana sih? Nah, jadi menariknya di Malaysia ini kan kenapa kita 3 tahun? Karena mereka itu sebenarnya ada pre-university gitu. Jadi mereka itu sebelum masuk universitas itu, mereka tuh ada jenjang pendidikan sebelum itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ntar kalau misalnya masuk ke sana gitu ya, ntar mereka bakal cerita kalau misalnya mereka di matrik itu apa, terus Jadi pre-university ini kayak tingkatan sebelum masuk ke universitas. Kalau misalnya teman-teman di Indonesia kan
kita kan langsung masuk ke universitas tuh. Nah, di tahun pertama itu kita bakal belajar tentang kewarganegaraan, tentang agama, tentang matematika dasar, kalau misalnya teman-teman yang FST, yang teknik juga, pokoknya dasar-dasar gitu. Itu tuh di tahun pertama. Di tahun keduanya, teman-teman baru fokus ke jurusan masing-masing gitu ya. Kalau di Indonesia. Nah, kalau di Malaysia, Malaysia ini jadi kita itu masuk sana langsung langsung ke major jurusan kita gitu. Jadi nggak perlu kayak ada yang dasar-dasar tuh nggak perlu. Jadi kita langsung fokus ke jurusan kita itu mau ngambil mata kuliah apa gitu. Gitu. Dan sistem kuliah di Malaysia itu mereka tuh udah ada kayak langsung buat kalender akademiknya kapan libur, terus ada libur apa aja, udah jadwal ujiannya kapan gitu. Memang udah langsung tercantum ketika kita mau masuk di semester tersebut gitu. Terus kalau misal teman-teman mau tamat nih, teman-teman wajib ada namanya MUET gitu. Jadi MUET ini kayak istilahnya kayak TOEFL dan IELTS gitu, tapi ini nih Malaysian version gitu. Jadi tes bahasa Inggrisnya orang Malaysia gitu. Jadi MUET ini kepanjangannya adalah Malaysia University English Test. Jadi memang itu tuh, dan itu nih ada kayak band-band itu, band 1, band 2, band 3, band 4 gitu. Ntar teman-teman kalau misalnya sampai Malaysia bakal tahu lah itu. Terus jadi course-nya gimana kalau di Malaysia itu memang lebih kurang sama kayak kita gitu ya, kayak SKS gitu. Tapi mereka tuh kredit namanya kalau bagi mereka. Dan jadi di situ tuh ada jurusan yang wajib sama fakultas, ada jurusan wajib untuk jurusan, dan ada juga jurusan pilihan gitu. Jadi mata kuliah kita yang pilihan gitu. Kayak di sini nih saya ngambil musik kompang 4 gitu. Jadi itu tuh mata kuliah tambahan yang saya tambah untuk nge-completein semua SKS yang di require, yang diminta untuk tamat ntar gitu. Jadi tamatnya kalau misalnya tiap jurusan tuh bakal beda. Ada yang 126 SKS. Kenapa sedikit? Ya, karena kita kan nggak ada yang dasar-dasar tadi. Jadi makanya lebih sedikit gitu nampaknya. Next. Jadi ini teman-teman paling banyak ya nanya katanya beasiswa S1 di sana gimana sih? Nah sebenarnya beasiswa S1 di Malaysia itu yang saya tahu cuma ada satu doang, Ancora Khazanah. Yang ini untuk yang PTN ya. PTN ini yang IPTA tadi. Jadi IPTA ini Institut Pengajian Awam. Nah, itulah. Jadi kayak PTN mereka cuma yang kita bisa ikuti cuma satu. Tapi yang ini untuk S1 gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang ngajuin ke universitas swastanya itu tuh ada sih, ada yang parsial dan juga ada yang full. Ada kayak UCSI itu tuh ada juga yang full, tapi itu tuh kayak limit banget itu informasinya. Dan paling teman-teman bisa nanya langsung. Terus ada beasiswa pemerintah Malaysia, ini khusus untuk S2, S3. Ada beasiswa khusus dari UKM, ini untuk juga S2 dan S3. Next. Nah, jadi cost living sana gimana? Nah, menariknya kalau di Selangor ya, kita tuh bakal banyak pasar malam, teman-teman. Dan ini untuk konsumsi di luar kampus itu ada pasar malam, juga banyak mall di sana ya. Terus bedanya kalau di Indonesia kayak kita tuh mudah banget kalau misalnya pergi ke warung-warung pinggir jalan gitu ya. Nah, di Malaysia ini nggak ada yang warung-warung pinggir jalan. Jadi ada sih tapi cuma di kampung-kampung gitu ya. Kalau misalnya daerah bandar, daerah kota itu tuh bakal agak, kalau di daerah kawasan itu memang daerah komersial, daerah pertokoan, itu baru ada gitu toko-toko. Kalau misalnya teman-teman cari yang kayak warung kaki lima itu jarang. Terus kalau misalnya kayak memang tempat yang udah disediakan dan itu fokus untuk komersial itu bakal ada. Terus kalau di kampus itu tuh ada kios gitu ya. Kiosnya memang tempat makan yang murah-murah. Teman-teman kalau misalnya mau makan yang budget gitu, budgetnya yang murah-murah memang ya di kios ini lah, karena di dalam area kampus gitu. Dan biasanya orang Malaysia ini biasanya suka lepak gitu. Lepak ini kayak nongkrong gitu ya. Jadi biasanya di kedai mama gitu, biasanya makan di sana, teh tarik gitu. Dan range-nya biasanya kalau saya sendiri nih ya 15 sampai 30 ringgit per hari gitu. Baik itu kalau misalnya pasar malam, kios ataupun kedai mama. Kalau dari segi transportasi bisa pakai bus, bisa pakai kereta api, atau bisa ya tadi pakai Grab atau Mycar gitu sih.
Dan saya beli motor sih di sana, karena motor sana murah. Karena di Malaysia ini itu negara yang paling banyak mobil gitu, bukan negara paling banyak, maksudnya lebih banyak mobil daripada motor gitu, dan motor bisa masuk tol loh. Jadi free malah. Jadi kalau misalnya teman-teman beli motor, ya tinggal apa? Kalau misalnya mau kemana-mana lewat tol juga nggak apa-apa, dan free lagi. Jadi ya bedanya kalau misalnya teman-teman mau pakai motor itu tuh harus ada lisensi dulu gitu. Jadi ntar kalau misalnya teman-teman udah ada SIM A atau SIM C gitu, jadi teman-teman ntar bisa ada 2 pilihan nih, 3 pilihan. Teman-teman mau pergi ke apa, ke Dubes kita yang di Malaysia, ntar minta kayak apa pernyataan kalau misalnya SIM kita itu bisa dipakai Malaysia, atau pilihan kedua teman-teman pergi ke Jakarta buat SIM internasional, atau yang ketiga teman-teman buat SIM di Malaysia. Nah ini lebih mahal nih, jadi mending buat di Indonesia aja terus pergi ke Dubes gitu. Jadi saya sih kayak gitu, jadi kayak suratnya itu saya selipin di dalam dompet terus selama pergi ke Malaysia. Ya udah, kalau misalnya ada razia atau roadblock gitu ya, tinggal tunjukin nih ada surat ini, jadi aman. Terus kalau dari housing cost, teman-teman bisa yang college tadi lebih kurang Rp1.000 per semesternya. Tapi mahasiswa Indonesia jarang yang mau di college. Kenapa? Karena kalau di college itu kalau misalnya lagi ujian semester, itu tuh teman-teman bakal disuruh angkat barang. Jadi apa? Kalau misalnya di college itu mending apa ya? Mahasiswa Indonesia jarang yang mau di college karena yaitu kalau udah liburan semester teman-teman harus angkat barang, karena kadang universitas ini kan banyak kegiatannya gitu ya. Jadi kadang-kadang kamar kita itu kadang disewakan ke orang lain yang kadang nyewa harian atau mingguan gitu ya, karena ada kegiatan-kegiatan lain di kampus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tetap mau di college dan tetap mau ada barangnya di kamar itu, jadi teman-teman harus bayar ada bayar lagi gitu untuk selama liburan itu tuh apa, nitipin barang lah istilahnya. Atau teman-teman biasanya saya waktu itu ada teman yang apa ya, yang nyewa kamar, jadi barang-barang saya tuh saya titipin ke kamar dia gitu, jadi kamar saya tuh kosong gitu jadinya. Terus ntar waktu udah balik semester, angkat lagi barangnya dari kamar teman ke kamar sendiri gitu. Jadi gak ribet sih kalau misalnya di college. Dan di college ini kayak ada kalau mau tinggal lama di college itu tuh kan karena mudah gitu ya, ke kampus mudah, dan ke kelas apa, makan-makan murah gitu. Jadi ada istilahnya sistem merit gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ikutin kegiatan gitu tuh ntar bakal dapat merit berapa, dan kalau misalnya teman-teman nggak ada ikutin kegiatan kampus ataupun kegiatan college itu bakal dapat gitu. Dan kalau misalnya dibandingin dengan orang lain itu tuh bakal di ranking ntar, kalau misalnya siapa merendah itu bakal dibuang, bakal dikeluarkan dari college gitu. Jadi teman-teman bakal bingung ntar dari tempat ini tinggal gimana. Tapi kalau mahasiswa Indonesia biasanya apa ya, bakal bilik sewa ataupun sewa apartemen gitu. Dan sharing sih, satu apartemen itu tuh bisa sampai 6 orang, 8 orang gitu, walaupun sudah sempit, tapi setidaknya dapat harga murah gitu. Mahasiswa Indonesia-nya gitu sih biasanya. Oke, next. Oke, jadi ini makanan yang menarik sih bagi saya. Jadi ini ada laksa yang enak tuh laksa Kedah sih, mantap. Terus ada nasi kerabu ini warna biru, jadi teman-teman jangan bingung kok bisa warna biru gitu. Memang dia ada yang pakai pewarna, juga ada pakai daun gitu, dan saya pernah nyoba dua-duanya, memang lebih enak yang pakai daun sih. Terus ada roti canai, ini di kedai mama, ada kek lapis Sarawak, ini mantap, dari Sarawak, teman saya dari Sarawak, jadi dia buatin itu dan ngasih ke saya. Terus ini nasi lemak, memang biasanya teman-teman bakal tahu nasi lemak, dan juga ada nasi Arab. Pertama kali makan nasi Arab nih, saya langsung sakit perut. Jadi awalnya itu nggak cocok gitu, karena makanannya beda, dan tapi setelah itu coba lagi, alhamdulillah aman. Next. Jadi ini wisata Malaysia, Langkawi, ada Genting Highland, ada Melaka, ada Masjid Merah, ada Batu Cave atau Bukit Cave gitu ya. Terus ada Menara Kembar, ada Legoland, ada Skybridge, Geopark Langkawi gitu. Jadi karena saya jurusan geologi gitu ya, jadi mostly kegiatan saya itu berada di luar negeri, di luar daerah. Maksudnya mereka kan bilang provinsi itu kan negeri ya, jadi di luar negeri Selangor gitu. Jadi kadang ada di Negeri Sembilan, kadang ada di Johor, kadang ada di Negeri Kedah, kadang ada Langkawi, Kelantan gitu ya.
Jadi dan apa memang banyak kerja lapangannya, jadi ya jadinya kerjanya jalan-jalan. Oke, next. Oke, jadi kebetulan di sana itu saya kuliah sambil kerja gitu. Jadi kerja di sana memang boleh, ya boleh. Jadi peraturannya itu memang minimal kita itu kerja per minggu itu minimal maksimal 20 jam gitu. Tapi ini tergantung kita negotiate dengan bosnya gimana. Dan biasanya perolehan 4 ringgit sampai 8 ringgit, ya lumayan lah per jamnya, bisa untuk 1 jam kerja, bisa untuk makan gitu kan. Kalau misalnya 3 hari kalau misalnya kerja 6 jam, berarti bisa saving, kalau misalnya gajinya per jamnya 5 ringgit, berarti kita bisa save 5 ringgit dan 15 ringgit, dan 15 ringgitnya itu untuk makan gitu kan, bisa. Dan saya sebenarnya ada pengalaman kerja di sana, apa ya, di kios itu pernah kerja, terus di pasar malam juga pernah kerja, jadi ya asik aja gitu. Jadi pengalaman selama kuliah itu gimana, sambil kerja, sambil kuliah, ngerjain tugas, kerja, jadi pandai-pandai membagi waktu gitu, dan juga aktif-aktif di organisasi dan juga kegiatan yang non profit tadi ya. Oke, sekian sih. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat insight-nya dan ilmu pengalaman dari saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Kak Fadir Rahman. Luar biasa sekali, ini sangat detail banget ya tadi penjelasannya, benar-benar dari gimana itu Malaysia sampai how to go to Malaysia, kemudian tentang kampus di sana, juga how to apply, semuanya udah lengkap banget dijelasin. Tapi mungkin teman-teman masih ada nih yang mungkin masih mengganjal-mengganjal, kayak masih mau nanya-nanya lebih spesifik ataupun apa, boleh kita akan buka sesi pertanyaan ya. Untuk yang pertama saya akan lebih utamakan untuk yang raise hand, yang bertanya secara langsung. Boleh, siapa yang ingin bertanya silakan langsung raise hand, tidak mesti on cam, silakan unmute saja nanti suaranya. Oke, yang pertama ada Nur Hayat. Oke, silakan kepada Kak Nur Hayatus Syifa. Assalamualaikum, izin bertanya Kak. Oke, silakan. Kalau di kampus UKM sama UMK itu ada perbedaan persyaratan nggak di tiap prodi? Misal mungkin dari skor TOEFL-nya atau IELTS-nya gitu. Ada perbedaan ininya nggak, persyaratannya? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Nur Hayatus Syifa. Langsung jawab aja, tapi sebelumnya Kak Nur Hayatus Syifa, berarti ini pertanyaan untuk dua pemateri ya. Boleh dari Kak Zakia dulu untuk menjawab, silakan kepada Kak Zakia. Kalau di UMK nggak ada, jadi semuanya sama. Pastiin aja nilai rapot sama TOEFL-nya mencukupi. Oke, itu kalau dari UMK ya, semoga sudah jelas kepada Kak Nur Hayatus Syifa. Kemudian dari Kak Fadil mungkin. Oke, kalau dari saya ya pasti ada perbedaan ya. Kalau misalnya teman-teman apply yang jurusan untuk kesehatan, ya pasti ya nilai UN yang untuk khusus yang biologi atau yang matematikanya pasti harus tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman apply yang kayak jurusan yang memang itu sosial, itu tuh teman-teman harus ya nilainya sosial kayak ekonomi, kayak sosiologinya harus tinggi gitu. Dan ya perbedaan ya tergantung fakultas teman-teman yang mau masuk itu apa, apakah memang yang sosial, apakah yang Islam, apakah yang sains, teknologi gitu. Jadi tergantung teman-teman mau apa yang mana. Terus kalau misalnya dari segi TOEFL, ya pasti ada perbedaan sih. Kalau misalnya kalau teman-teman yang mau FST atau pasti yang 550 gitu ya. Dan mostly sekarang ini kayak memang 550 sih kalau di UKM. Kalau untuk TOEFL. Terima kasih kepada Kak Fadil, semoga sudah jelas ya Kak Nur Hayatus Syifa. Bagaimana Kak Nur Hayatus Syifa? Cukup jelas Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyambut dulu, di sini ada saudara kita yang dari Malaysia, Kak Abdul Zufan dari Kampung Tua Malaysia. Selamat datang Kak Abdul Zufan, sangat bangga ada peserta langsung dari Malaysia, ini keren banget. Oke, saya lanjutnya ke pertanyaannya. Tunggu sebentar, ada yang ingin bertanya secara langsung kah? Kalau ada boleh raise hand, kalau tidak ada saya akan lanjut ke kolom chat. Oke, saya lanjut aja ya ke kolom chat ya. Ini ada dari KM Fahreza Mufaris. Mau bertanya, apakah ada beasiswa S1 di Malaysia yang tidak butuh TOEFL atau IELTS? Mungkin Kak Fadil atau Kak Zakia ada yang mau menjawab? Oke.
Oke, saya bantu jawab ya. Kalau yang namanya beasiswa itu tuh pasti salah satu syarat utama itu pasti TOEFL dan IELTS. Jadi teman-teman kalau misalnya mau apply yang beasiswa ya mau nggak mau ya harus ada TOEFL dan IELTS gitu. Oh, oke. Jadi Cuman kalau ke negara manapun harus ada gitu, nggak cuma Malaysia. oke, semoga sudah jelas ya kepada Kak Fahreza. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau sudah jelas ya? Oke, saya anggap sudah jelas. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Hilmi Kusuma, mau bertanya apakah sistem pendidikan di Malaysia mirip di Indonesia? Tapi sebelumnya saya yang bertanya, ini pendidikannya lebih ke college kah, ke kuliah kah, atau ke mungkin secara umum saja mungkin ya? Mungkin Kak Zakia atau Kak Fadil Rahman ada yang ingin menjawab? Oke, saya betulan jawab lagi lah. Oke, kalau sistem pendidikan secara overall kayak di Indonesia kayak SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, kalau di Malaysia itu tuh sekolah rendah ini 6 tahun dan mereka itu nggak ada sistem tinggal kelas gitu. Jadi mereka ini kayak memang fokus untuk tetap naik dan sampai tamat gitu. Dan untuk sekolah menengahnya ini nih ada perbedaan apakah itu dia mau sekolah yang apa yang negeri ataupun swasta, dan juga mereka itu kayak udah ada sekolah untuk kalau sekolah menengah Cina gitu, sekolah menengah India, sekolah menengah Melayu. Kalau yang Melayu dia khusus untuk sekolah menengah biasa gitu, yang umum gitu. Dan kalau misalnya yang kalau mau kuliah, kalau kita kan langsung aja tuh SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau mereka ya kalau misalnya mau lanjut berarti sekolah rendah, sekolah menengah, terus harus pre-university dulu, terus baru masuk university gitu. Jadi ada tahapan lebih gitu. Dan mereka sekolah menengah ini 5 tahun gitu, bukan 6 tahun kayak kita 6 tahun. Nah mereka itu 5 tahun, dan yang terakhir itu tuh Form 6 namanya. Form 6 ini kayak kelas 3 SMA-nya, dan mereka tuh UN ya waktu tahun kelimanya, bukan yang Form 6-nya. Form 6 ini khusus untuk yang mau masuk ke universitas. Oke, sudah sangat jelas ya. Jadi ada sekolah rendah, kemudian sekolah menengah, baru pre-university, baru university. Oke, semoga sudah jelas kepada Kak Hilmi. Kemudian dari Kak Yulia. Terima kasih banyak Kak, penjelasannya insightful sekali. Untuk kedua pemateri boleh jelaskan culture study. Oke, siap. Boleh dijelaskan culture study di sana seperti apa dibandingkan di Indonesia? Kemudian apakah ada beasiswa kampus untuk mahasiswa internasional? Boleh dijawab mungkin dari Kak Fadil atau Kak Zakia mungkin? Mungkin kalau Kak Zakia lebih ke budaya di sana ya, karena kalau Kak Zakia karena baru juga masuk, jadi mungkin lebih seputar update yang terbaru di Malaysia seperti apa gitu. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, boleh langsung ditanyakan. Oke, mungkin untuk pertanyaan kali ini boleh dijawab oleh Kak Fadil. Oke, kalau misalnya dari culture di sana yang berbeda ya multicultural gitu ya. Jadi kan mereka itu komposisi penduduknya itu kayak berbangsa gitu. Kalau kita kan semuanya satu bangsa Indonesia gitu. Even muka kita muka Chinese, muka India, atau muka Melayu gitu ya. Nah, kalau mereka itu ada berbangsa-bangsanya. Jadi ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India gitu. Dan itu tuh kayak ngerasa multicultural banget. Jadi teman-teman harus bisa adapt gitu dengan situasi kayak gitu. Dan komposisi itu kalau Melayu biasanya yang berdasarkan research yang saya baca gitu, komposisi penduduk Malaysia itu 70%-nya Melayu, 20%-nya Cina, dan 10%-nya India gitu. Jadi teman-teman harus bisa adapt dengan culture di sana. Dan jangan heran kalau misalnya teman-teman tahu Deepavali atau Thaipusam gitu. Terus ya berbeda gitu culture-nya di sana. Dan kalau misalnya culture study di sana, ya mostly lebih banyak diskusi sih sama teman-teman gitu kan, karena di kampus itu lebih banyak diskusi teman-teman, dan ya harus ada gitu. Kadang kalau misalnya dengan orang India ya kadang ada aroma Indianya gimana, terus kalau misalnya dengan Melayu gimana, ntar soalnya culture-nya bakal berbeda gitu antara setiap bangsa, itu kelihatan banget ntar.
Terus kalau misalnya dari apakah beasiswa kampus untuk mahasiswa internasional? Ya, kalau kampus tadi kalau yang saya tahu ada UCSI itu tuh kampus swasta terbaik juga di Malaysia, itu tuh ada untuk mahasiswa internasional. Tapi kalau UKM itu tuh khusus untuk S2 dan S3. Nah, kalau S1 itu nggak ada. Terus biasanya teman-teman kalau misalnya di sana itu bisa bisa apply untuk pengurangan biaya ke zakat UKM gitu. Jadi kayak minta ke zakat UKM untuk bantu sedikit gitu. Saya pernah apply beberapa kali itu tuh jadi kayak dikurangin dari total cost-nya itu tuh Rp400 gitu. Jadi lumayan lah. Rp400 dikurangin dari harga SPP awalnya. Lumayan lah. Oke, itu sih pengurangan aja. Oke, sudah sangat jelas ya. Oke, kemudian ini ada yang bertanya. Tunggu sebentar, Kak Zakia sedang bermasalah. Oke. Kak Zakia bisa? Oke, terdengar suaranya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Muhada Fazil. Bagaimana jika kita mengalami kesulitan dalam belajar di Malaysia? Mungkin ini tipsnya kali ya, karena kan kita berada di negeri orang. Operator mungkin bisa di mute ya. Oke, udah. Oke, mungkin ini bagaimana tipsnya karena kan kita berada di negeri orang sendirian gitu. Mungkin ini bisa dari Kak Zakia dan Kak Fadil. Oke, mungkin pertama bisa dijawab oleh Kak Zakia ya. Boleh share mungkin gimana sih belajar di sana gitu. Kalau pengalaman saya ya, kesusahan belajar di sana karena mahasiswa internasional di UMK juga masih sedikit, jadi banyak yang simpati, jadi mereka nggak segan-segan untuk menawarkan bantuan. Untuk menawarkan bantuan ya, jadi pasti ditanya, Zakia kalau misalnya ada pertanyaan atau ada bantuan, ada yang bisa saya bantu, bilang aja ya. Gitu. Banyak sekali yang berbicara seperti itu. Ya, terima kasih. Keren banget ya, solidaritasnya berarti kuat ya kalau di UMK ya. Sangat nyaman berarti. Iya, lumayan. Kalau mungkin di UKE gimana Kak? UKM gimana Kak Fadil? Oke, jujur kan ngalamin kesulitan belajar di Malaysia itu awal-awal karena bahasa juga sih awalnya. Jadi kan awalnya itu kan udah datang, terus kan udah jumpa nih sama teman-teman kelas sebentar, terus disuruh balik lagi untuk buat VDR tadi gitu kan. Nah, jadi waktu balik lagi itu udah kelewatan beberapa pelajaran dan itu tuh udah langsung ulangan gitu. Jadi ya bukan bilang mereka itu nggak baik, tapi mereka tuh nggak baik karena udah nunjukin jawaban gitu. Jadi memang waktu itu orang udah halangan dan memang gimana ya, bantuin banget gitu. Orang baru datang, baru masuk kelas pertama langsung ulangan gitu dan belum tahu mata kuliah itu tuh cerita tentang apa itu tuh belum tahu. Jadi belum masuk kelasnya udah langsung ujian gitu. Sementara teman-teman yang lain itu udah ikut beberapa kelas kan. Jadi ya udah mereka tuh memang bantuin banget gitu. Setuju kayak Kak Zakia bilang tadi, memang mereka tuh kayak ngebantuin kita dan ya kesulitan yang utama itu memang bahasa awal-awal. Tapi ntar teman-teman bakal bisa nge-adapt kalau misalnya kenapa salah satu tujuannya kita tinggal di college itu tuh ya supaya kita mudah beradaptasi gitu dengan kondisi mereka itu gimana, bahasa gimana gitu. Jadi harapannya teman-teman jangan kalau tahun pertama itu tetap tinggal lah gitu di college gitu untuk bisa beradaptasi dengan orang Malaysia gitu. Sip. Lebih sama ya, cuma kalau di UK mungkin lebih kompetitif ya mungkin ya. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Amalia Majid. Oke. Saat KBM menggunakan bahasa apakah atau mungkin saat studi gitu ya? Menggunakan bahasa apa? Mungkin dari Kak Zakia di UMK menggunakan bahasa apa Kak kalau lagi kuliah? Kalau di UMK itu campur, tapi ada beberapa lecturer yang pakai bahasa Inggris full, ada juga yang beberapa mata kuliah kayak pasti bahasa Malaysia, pasti pakainya bahasa Malaysia full. Kalau di UKM gimana Kak Fadil? Kalau di UKM, mostly kalau misalnya slides, habis itu sumber rujukan bacaan, itu tuh memang bahasa Inggris semua. Tapi kalau misalnya kita dalam lecturer, itu tuh tergantung
lecturer-nya itu mau bahasa Inggris atau bahasa Melayu gitu. Tapi karena UKM ini adalah University Kebangsaan Malaysia, jadi salah satu tagline mereka itu juga memartabatkan bahasa Melayu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kan Indonesia kan ada skripsi, ada tesis, disertasi gitu ya. Nah kalau Malaysia itu tuh semuanya namanya tesis gitu. Nah tesis di UKM itu tuh harus bahasa Melayu gitu. Jadi salah satu cara mereka untuk tetap menggunakan bahasa Melayu karena mereka mostly ngomongnya itu udah campur-campur banget gitu antara Inggris Melayu gitu. Dan memang kalau misalnya teman-teman tahu bicycle gitu, jadi bicycle itu udah dalam bahasa Melayu gitu, bicycle gitu tulisannya. Padahal itu kan bahasa Inggris gitu. Jadi mereka tuh tetap mau memartabatkan bahasa Melayu mereka gitu, tetap mau mempertahankan. Oke. Keren banget ya, berarti ya campur-campur. Tapi kalau di UGM mungkin lebih ke bahasa Melayu, kalau di UMK dua-duanya gitu ya, tergantung dosennya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Safira Jihan. Izin bertanya Kak, apakah ada beasiswa untuk S2 Psikologi UGM? Terima kasih. Mungkin ini untuk Kak Fadil ya pertanyaannya. Oke, Kak Safira paling bisa apply gitu ya di beasiswa yang tadi yang udah saya jelasin. Bisa dilihat gitu apakah memang ada psikologi atau enggak gitu. Itu tergantung availability-nya apakah ada memang enggak. Oke. Selanjutnya ada dari Kak Dela. Ingin bertanya Kak, apakah di UGM untuk jurusan Islamic Studies harus menerapkan bahasa Arab juga? Mungkin ini juga untuk Kak Fadil. Oke, enggak semuanya. Jadi juga ada yang bahasa Melayu gitu, juga ada bahasa Inggris gitu. Dan memang ada sih yang jurusan bahasa Arab, jadi teman-teman ya tergantung lecturer-nya mau gimana. Nggak harus bahasa Arab. Ya, kalau kurang lebih mungkin kembali ke dosennya gitu ya, ke lecturer-nya gitu ya. Oke, selanjutnya. Kadang ada juga yang saya lihat ada teman yang juga Islamic Studies gitu, kadang ini lagi ngerjain tugas ke bahasa Arab nih Dil. Jadi udah liatin gitu dia lagi nulis bahasa Arab. Ya tergantung dosennya ntar gimana. Tapi mesti ya bahasa Melayu. Kemudian selanjutnya ada dari Kak Afifah Zakia. Apakah di UMK bisa ganti TOEFL menjadi IELTS? Kalau bisa, berapa persyaratan nilainya? Terima kasih Kak. Untuk Kak Zakia mungkin ya. Iya, mungkin Kak Afifah Zakia, internetnya mungkin putus-putus tadi ya, atau internet saya sendiri juga. Jadi kalau TOEFL minimal 500 dan bisa diganti IELTS. Jadi justru mereka lebih kenal ke IELTS daripada TOEFL. Jadi IELTS minimal 5,5 skornya. Kalau tidak salah tadi udah dijelaskan juga di awal ya, nggak apa-apa karena mungkin di sini juga nggak ada yang ikutnya tidak dari awal. Saya lanjut ke pertanyaan dari Kak Evita Reisa. Izin bertanya, apakah program beasiswa bagi S1 hanya Ancora Khazanah saja? Terima kasih. Boleh dijawab Kak Fadil mungkin? Ya, kalau yang saya tahu ya itu ya kalau misalnya teman-teman mau apply ke PTN. Tapi kalau misalnya yang swasta kayak Monash University, Sunway University, atau yang lain-lainnya, atau UCSI tadi, itu tuh ya tergantung dari kampusnya apakah ada atau enggak untuk S1-nya. Karena saya ada juga teman yang di UCSI itu tadi dia dapat beasiswa. Dan itu tuh ada yang parsial dan ada juga yang full. Yang fullnya ya cuma untuk biaya kuliahnya aja, biaya hidup tetap sendiri. Sip. Oke, kita lanjut. Semoga sudah jelas ya Kak Evita ya, dari Kak Febri Trilestari. Izin bertanya kepada Kak Fadil, apakah bisa kampus swasta di Indonesia bisa melanjutkan studi S2 program Study Science and Technology ke UKMK? Dari Indonesia swasta ke PTN-nya atau UKM-nya di Malaysia ya? Ya aja, bisa. Kampus swasta bisa ada yang temannya dari UMY, ada yang dari pokoknya kampus-kampus swasta bisa ada, yang dari UIR juga ada. Oke, sangat jelas ya kalau itu jawabannya ya. Selanjutnya ke Kak Rohmah. Bagaimana cara supaya kita mendapatkan S2 di Malaysia? Seperti apa prosedurnya? Apa saja yang harus kita siapkan? Sangat spesifik ya. Sangat panjang jawabannya. Boleh mungkin Kak Fadil secara singkat dijelaskan, atau mungkin ada link khusus yang bisa dibagi atau website di mana bisa diakses?
Oke, kalau misalnya teman-teman mau cari yang informasi beasiswa, kalau misalnya saya juga beasiswa hunter ya. Biasanya saya nengok di website beasiswa paskasarjana.com sih. Jadi biasanya dari situ lihat informasi beasiswa. Dan kalau misalnya teman Kak Rohma ingin tahu tentang beasiswa di sana, Kak Rohma bisa baca aja secara lengkap, itu udah lengkap persyaratan dan prosedurnya gimana. Terus kalau misalnya yang untuk jalan-jalan tempat wisata, ini tergantung lokasinya kita mau kemana dan dari mana gitu Kak. Jadi random banget sih. Kalau misalnya tadi biaya untuk transportasi dari Jakarta, tadi kan udah dijelasin sekitar 309.000 gitu. Itu tapi untuk tahun kemarin. Nah tahun sekarang nih saya baru cek itu tuh karena lagi COVID ya kayaknya lagi mahal banget, hampir 2 jutaan. Terus untuk dari Indonesia ke Malaysia-nya. Mau menambahkan transportasi, kalau kemarin saya Februari sebelum COVID banyak ya, itu sekitar 1 jutaan. Tapi emang yang pas balik dari COVID ini emang 2 jutaan, karena COVID ini jadi mahal sekali. Iya. Jadi itu infonya ya, Kak, siapa tadi? Info terupdate-nya dari Kak Zakia, untuk Kak Rohmah ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Alivia Nur Aziza. Ada program belajar singkat per semesternya aja nggak, Kak? Jadi nggak full 3 tahun gitu. Mungkin kayak program apa ya? Kalau di Program pertukaran gitu ya. Pertukaran ada, itu tergantung pihak universitas kamu itu ada affiliate enggak dengan UKM. Kalau misalnya ada, biasanya bakal ada gitu kayak per semester. Ada yang waktu itu ada yang pertukaran pelajar, jadi dia ke UKM itu cuma 1 semester gitu ada. Jadi tergantung kampusnya apakah ada kerjasama atau tidak seperti itu ya. Iya, benar. Selanjutnya, atau mungkin Kak Zakia mau menambahkan yang dari UMK? Iya sama. Kayak Sudah jelas ya. Kemudian dari Kak Nadia Mahendra mau bertanya, Kak, apakah kita harus lancar bahasa Inggris kalau mau kuliah di Malaysia, Kak? Boleh mungkin Kak Zakia menjawab untuk gantian dari Kak Fadil. Habis itu kalau Kak Fadil mau menambahkan juga boleh. Kalau lancar, aku sendiri belum lancar-lancar banget, tapi yang penting TOEFL-nya sih. Soalnya kalau ngerjain tugas pasti, kalau di UMK ya, ngerjain tugas yang akademik-akademik, selain bahasa Melayu dan sebagainya, itu pakainya pasti bahasa Inggris. Tugas dan report dan sebagainya. Ya, sama di UKM juga. Oke. Sudah sangat jelas ya, Kak Nadia ya. Jadi nggak mesti, yang penting mungkin untuk beberapa tugas pasti akan, mau nggak mau kita akan dituntut oleh keadaan seperti itu ya. Dan pasti mau nggak mau kita akan autodidak belajar sendiri gitu. Kemudian dari Kak Bella, saya sudah riset tentang jurusan S2 yang saya minati di UKM, mantap sekali. Dan ternyata bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Apakah tetap harus melampirkan sertifikat IELTS maupun TOEFL? Terima kasih. Ya, tetap. Karena itu salah satu tergantung jurusannya. Memang kalau misalnya ada requirement dari jurusannya memang minta IELTS atau TOEFL, udah masukin aja. Tapi ya memang even saya kan reguler gitu ya. Programnya reguler tapi sebagai mahasiswa internasional, nah tetap ngelampirin juga. Karena kan kita jatuhnya internasional gitu. Oke, itu mungkin sudah jelas ya. Jadi, ya, tadi. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Dewi Intan. Oke, ini mungkin jawabannya untuk yang menjawab dua-duanya ya. Dari motivasi apa yang membuat kakak-kakak memilih kuliah di Malaysia? Karena cita-citakah atau rekomendasi teman dan susah tidak untuk menyesuaikan budaya belajar maupun sosial mereka? Mungkin boleh dari ladies first, Kak Zaki boleh? Motivasi buat kuliah di Malaysia sebenarnya dulu tuh aku gak keterima ya di universitas di Indonesia, jadi akhirnya bingung dan pengen masuk mandiri pun mahal banget biayanya karena ada biaya gedung tambahan dan sebagainya, itu sampai 80 juta. Akhirnya nyari-nyari dan biaya kuliah di Malaysia ini lumayan lebih affordable daripada biaya mandiri di Indonesia. Kurang lebih begitu. Terus apa lagi sih? Karena rekomendasi, saya juga ke sini karena rekomendasi om saya. Om saya punya teman yang merupakan lecturer UMK. Ya, gitu.
susah tidak menyesuaikan budaya belajar di sana maupun sosial, Kak Zakia? Kalau sosial nggak begitu, budaya juga kurang lebih mirip sih sama Indonesia, karena kan kita juga Melayu kan, Nusantara juga kan. Tapi kalau misalnya budaya belajar mungkin ya kayak tadi kan mereka udah pre-university, jadi emang harus lebih giat lagi belajar. Gitu. Boleh dari Kak Fadil ditambahkan? Oke, kalau misalnya dari saya sendiri, saya sebenarnya udah lulus di PTN Indonesia, tapi ya karena ngitung-ngitung lagi sih, kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu tuh 4 tahun, itu tuh udah paling cepat, dan 5 tahun itu tuh normalnya gitu kan. Nah, jadi cost yang dikeluarkan untuk 5 tahun itu gimana, untuk makan gimana, apakah bisa kerja atau enggak, habis itu dengan organisasinya gimana, apakah sesuai atau enggak. Terus saya pilih Malaysia ya karena pertama kayak biayanya itu memang lebih kurang sama kalau misalnya teman-teman masuk ke ITB, kalau misalnya yang UKT paling tinggi itu sekitar 12 jutaan. Nah, itu lebih kurang sama kayak KM. Terus kalau misalnya di sana itu cuma 3 tahun, di ITB kan 4 tahun. Terus ya perbandingan waktu dan cost yang dikeluarkan sih lebih kurang sama, dan menangnya karena waktu aja, karena 3 tahun gitu kan. Dan juga bisa sambil part time kerja gitu. Nah, jadi bisa sambil coba berusaha nyari uang itu gimana sih, karena kan masih baru banget, terus supaya waktu kerja nggak kaget gitu sih, dan ada pengalaman internasional gitu, itu sih yang menariknya. Terus apakah susah belajar dan menyesuaikan budaya belajar di sana? Ya kalau budaya lebih kurang sama, dan even saya pun udah 3 tahun di sana, saya malah dikira udah nggak orang Indonesia lagi gitu, karena logatnya pun udah kayak mereka gitu ya, udah kayak orang Sabah, udah kayak orang Melayunya gitu. Kalau misalnya ke sana tuh udah, karena mungkin saya orang Riau gitu ya, jadi lebih dekat dengan Melayu dan udah biasa aja sih, jadi nggak ada beda-bedanya. Paling ya makanan doang. Makanan tadi ada yang sakit perut gitu ya. Itu sih. Oke, jadi kalau Kak Zakia keren ya, gak lulus di Indo tapi lulus di luar biasa. Kalau Kak Fadil karena lebih bekerja di sana juga kan sebagai laki-laki ya, jadi belajar untuk menyenangkan. Dua-duanya luar biasa. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Nur Fatimatus. Izin bertanya, kebetulan saya masuk di jurusan yang double degree Malaysia. Apakah mungkin setelah lulus bisa bekerja atau diambil oleh perusahaan yang ada di sana? Terima kasih. Oke, kalau misalnya double degree di sana itu kan belum tentu bisa bisa bekerja di sana, karena kalau misalnya teman-teman bekerja di sana, kalau part time itu sambil double degree nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya untuk berkarir di sana itu teman harus apply lagi visa yang berbeda. Nah, itu bisa pekerja gitu. Nah, bukan visa student lagi, bakal berbeda. Bisa aja sih teman-teman bakal bekerja di sana. Nggak ada yang menutup kemungkinan teman-teman bakal nggak terima kerja sana. Soalnya di sana tuh banyak banget lowongan. Jadi it's okay. Bisa. Optimis. Semangat Kak Nur Fatimatus. Pertanyaannya sudah habis, tapi di sini ada banyak pertanyaan. Mungkin saya bisa, yang ketika di form pendaftaran ya, saya ingin membacakan beberapa pertanyaan. Oke. Apa yang paling disukai dari, ini secara pribadi ya, dari Kak Fadil dan Kak Zakia, apa yang paling disukai, yang paling beda banget dari Malaysia dan Indonesia, paling disukai studi selama di Malaysia? Oke. Mungkin boleh dari Kak Zakia. Mungkin Kak Fadil dulu aja. Oke, kalau misalnya dari saya, ya karena pengen ngerasain culture-nya mereka itu gimana sih. Karena kan mereka kerasa banget multi etnik gitu kan, karena berbeda-beda bangsa gitu. Even kalau misalnya di profil data gitu ya, ada bangsanya tuh. Jadi teman-teman kalau kesana jangan heran, bangsa apa? Bangsa Indonesia gitu. Kita kayak, mereka tuh ada bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu gitu. Jadi ya ngerasanya tuh asiknya ya bisa berbaur dengan orang lain, karena saya rasanya ya senang aja gitu kalau jumpa orang baru gitu.
Kemudian dari Kak Zakia. Sebenarnya aku nggak mikirin apa yang paling beda dan yang paling bagus di sana, tapi ya kurang lebih iya sih kalau misalnya masalah ras gitu ya. Terus mereka juga dengan India, mereka masih kental gitu Indianya. Jadi mereka masih ngobrol sesama India tuh masih pakai bahasa India, Chinese juga ngobrol sesamanya masih pakai Chinese. Jadi kayak ya beda gitu. Oke, kalau nggak salah Malaysia itu terdiri dari 3 itu ya, benar ya tadi India, China, dan Melayu. Jadi ada kadang bahasa Inggris, ada bahasa Melayu. Luar biasa, keren Malaysia itu. Kemudian, adakah yang bertanya secara langsung? Langsung saja raise hand boleh yang ingin bertanya. Langsung ke, kita masih ada waktu 4 menit ya untuk sesi Q&A. Jangan disimpan unek-uneknya, kalau ada yang bertanya masih belum jelas, langsung aja tanyain, nggak apa-apa. Oke, saya tunggu ya. Sembari saya memilih pertanyaannya. Yang bertanya boleh langsung raise hand aja langsung. Nanti saya langsung persilakan untuk open mic. Oke, ini ada pertanyaan. Universitas terbaik di Malaysia apa saja? Karena kan kalau di Indonesia PTN gitu kan kalau UMK sama UGM sama-sama PTN gitu ya. Mungkin favoritnya kalau di Malaysia tuh apa gitu? Favoritnya kalau di Malaysia itu pertama UM, terus UKM, UTM itu bareng, terus UMP sih, UPM. Kalau itu sih yang saya tahu. Oke, M ya. M. UM. Oke, ini ada lagi pertanyaan, minimal IPK untuk kuliah di Malaysia. Oh, apakah sistem penilaian kuliah di sana sama dengan Indonesia, misal kayak IPK-nya gitu? Oh iya, sistemnya skala 4 juga. Oh, skala 4 juga. Berarti sama ya. Oh, ini ada di kolom chat dan nanya nih. Oh, ada tanya, aduh sorry nggak buka ini. Jurusan forensic science itu gimana? Ya itu tuh yang tentang yang polisi itu lah yang untuk geledah badan manusia gitu. Itu sih. Soalnya dekat di bawah perpustakaan, di bawah BTSL itu ada kayak labnya mereka, jadi kelihatan kayak ada patung-patung manusia gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Gibran. Taulah, kakak kuliah ke Malaysia lewat beasiswa apa bayar? Oh, mungkin ketinggalan atau gimana? Mungkin boleh jawab. Oh enggak, itu belum dijelaskan ya. Maksudnya siapa tahu Kak Fadil ini di sana ada beasiswanya Kak, atau Kak Zakia juga ada Kak gitu. Oke, kalau saya memang bayar sendiri. Beasiswa orang tua. Ya, beasiswa orang tua juga Zakia. Karena nyari beasiswa juga untuk S1 di Malaysia agak susah ya. Iya. Jadi ya gitu, bayar sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik yang untuk acara yang beasiswa S1 yang tadi itu, ya harus siapkan dari sekarang gitu, jangan ntar. Soalnya ya saya sendiri pun apply UKM itu tuh waktu udah mulai SBMPTN gitu, jadi udah akhir, jadi udah nggak ada persiapan persiapan untuk beasiswanya, jadi udah langsung aja apply gitu. Oke, leadership bukan scholarship. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Muhada Fazil, bagaimana prospek dan peluang bekerja setelah lulus di Malaysia? Mungkin Kak Fadil yang udah lulus ya, boleh jawab. Oke, kalau udah lulus di Malaysia, jadi teman-teman lebih pengetahuan globalnya lebih luas sih, lebih tahu gimana culture mereka gimana. Terus alasan saya kenapa pun direkrut, teman-teman tahu Emina kan rata-rata, Emina, Wardah gitu kan. Nah kebetulan saya ini kerja di perusahaan itu gitu kan. Nah jadi salah satu alasannya kenapa saya direkrut juga karena ya saya teman-teman Malaysia dan rencananya sekarang ini pun udah ekspor ke Malaysia gitu, jadi mau ngembangin bisnis gitu. Even saya kan jurusan geologi gitu ya, tapi saya sekarang sebagai business development gitu. Nah jadi teman-teman nggak usah terlalu harus kerja sesuai jurusan gitu.
nggak semestinya kalau misalnya teman-teman tamat itu tuh bakal kerja di jurusan teman-teman, misalnya di jurusan yang lain gitu, di pekerjaan yang lain. Nah, yang penting itu adalah soft skill teman-teman. Jadi nggak melulu tentang jurusan, tapi yang penting itu adalah soft skill. Misalnya teman-teman tadi ngambil forensik gitu, tapi ahli dalam bidang editing atau apa gitu, bisa jadi ntar jadi UI UX designer atau apa gitu. Jadi nggak melulu tentang jurusan itu nggak bakal sejalan dengan karir kita. Sip. Ingin menambahkan mungkin soalnya UMK ini kan entrepreneurship is our trust ya. Jadi salah satu alasan kenapa UMK slogannya begitu karena walaupun ngambil jurusan apapun, jadi seenggaknya ada skill entrepreneurship yang bisa dipegang. Jadi walaupun nanti masuk ke dunia kerja yang mungkin persaingannya ketat ya, jadi mungkin malah bisa menambah peluang kerja buat orang lain. Oke, jadi kata kuncinya ada di soft skill ya, benar sih. Mau gimana pun kita, nggak mandang mau dari kampus manapun, mau sampai ujung dunia, kalau kita nggak punya soft skill, sama aja mungkin akan kelabakan pas bekerjanya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak. Ini waktunya sebenarnya sudah 11:02, tapi karena kita tinggal sesi closing statement dan foto bersama, kita masih ada waktu 13 menit, jadi saya lanjut dulu aja ya sambil menghabiskan. Untuk perbedaan Faculty of Pharmacy dengan Faculty of Medicine itu apa di UGM? Kak Fadil mungkin bisa menjawab. Dari namanya udah berbeda ya, namanya farmasi dan juga kedokterannya pasti berbeda gitu kan. Jadi ya teman-teman harus tahu tentang jurusan yang teman-teman mau masukin itu apa dulu gitu. Terus yang kenapa nggak lanjut S2 di sana? Ya karena ingin ngerasain dulu bekerja gitu. Berbeda ya kalau teman-teman misalnya mau lanjut S2 langsung. Sebenarnya ada juga sih kemarin udah apply juga beasiswa S2 di negara lain gitu ya. Tapi karena itu kayak sekarang lagi COVID, terus nggak tahu kabarnya gimana, jadi ya udah, sekarang fokus kerja aja gitu. Oke, untuk pertanyaan Kak Putri mungkin sudah dijelaskan ya, butuh IELTS atau TOEFL tidak butuh. Oke, kemudian dari Kak Olivia Widya Asyari, bisa bertanya, untuk di sana kan membutuhkan skor TOEFL atau IELTS. Pertanyaannya berapa lama kakak pembicara, Kak Fadil dan Kak Zakia, mempersiapkan tes tersebut? Bagaimana tips agar mencapai skor minimal yang dibutuhkan? Dan apakah kakak pembicara mengikuti bimbingan khusus TOEFL atau IELTS preparation? Terima kasih. Ya, karena skornya tinggi juga ya, 550 dan 500. Jadi kemarin cuma 460 gitu, apalagi IELTS-nya 6. Mungkin boleh dijelaskan Kak Fadil dan Kak Zakia. Oke, dari saya dulu ya. Kalau dari saya ya pasti teman-teman harus ikut bimbingan, mau nggak mau. Ya, karena kan kita bukan native bahasa Inggris kan. Jadi ya udah ikut pelatihannya. Ya paling tidak setahun sebelum itu tuh memang teman-teman, karena kan saya dari dulu memang kayak beasiswa hunter gitu. Even nggak cuma Malaysia doang, saya juga apply beasiswa lain gitu. Kayak Manggolo Buso juga coba gitu, Messi Busan juga nyoba. NUS juga coba beasiswa NUS. Ya memang harus persiapkan dulu tuh kalau itu mah. Jadi mau nggak mau ya teman-teman, kalau misalnya sekarang lagi kelas 3 SMA ya mulai kursus gitu. Dan kalau misalnya kelas 2 ada teman-teman kelas 2 SMA ya beruntung banget nih bisa persiapan mulai dari sekarang gitu. Oke, itu dari Kak Fadil. Mungkin Kak Zakia mau menambahkan? Sama sih. Jadi sama-sama harus menyiapkan ya, karena gimana pun itu sebenarnya sangat tidak rendah, terutama untuk masyarakat Indonesia, masyarakat yang kita belajar bahasa Inggris saja mungkin di kelas masih tekstual ya, maksudnya sedikit sekali. Kalau menurut saya bahasa Inggris di Indonesia ini masih kurang sekali gitu ya pembelajarannya. Oke, kemudian dari Kak Muhammad Helmi, jika kita pakai bahasa Indonesia begitu bisa tidak? Karena kan bahasa Melayu hampir mirip bahasa Indonesia. Oke, Kak Zakia dan Kak Fadil mungkin. Ya mereka bakal paham aja kita orang Indonesia karena udah jelas ya logat kita gimana. Nah tapi ada beberapa kata yang memang yang jangan dibilang gitu ya. Jadi setidaknya teman-teman kalau di sana tuh jangan langsung ngomong bahasa Indonesia aja, tapi coba dengerin orang dulu, terus ya kalau bisa cari tahu kata-kata yang memang nggak boleh disebut di sana. Contoh ya kalau misalnya teman-teman waktu itu saya bilang kayak curang gitu kan. Nah curang itu tuh kalau di sana tuh artinya selingkuh gitu. Karena
waktu itu ada pembagian kelompok gitu kan, terus ada yang apa kalau itu curang gitu kan, karena kan kita kalau dia biasa aja gitu curang. Nah tiba-tiba yang saya tunjuk itu orangnya perempuan gitu, kenapa kamu sebut saya selingkuh gitu, saya tak curang ngawak gitu. Jadi maksudnya ya harus tahu dulu kosakata yang memang nggak boleh disebutin di sana itu gimana gitu. Nah ada yang konotasi negatif gitu, even kalau kita biasa aja gitu. Apalagi tadi yang paling beda tuh mungkin mobil sana tuh kereta ya, kereta. Kemudian dari Kazakia mungkin ada pengalaman menggunakan bahasa Indonesia di Kelantan seperti apa, Kak? Iya betul. Maksudnya kalau misalnya di sana perhatikan dulu bahasa Melayunya apa. Tapi walaupun awal-awal kan emang saya baru 3 bulan ya di Malaysia. Jadi pakai bahasa Indonesia karena bahasa Kelantan juga kan jauh ya daripada bahasa Melayu yang biasa kita nonton di Upin Ipin atau Omar Hana gitu kan. Jadi lebih sering sih pakai bahasa Indonesia. Kadang juga mereka banyak yang paham karena banyak yang suka nonton, oh saya nonton sinetron dari Indonesia, atau saya ngikutin mungkin YouTuber atau gimana. Ya mereka banyak kok, maksudnya mereka lebih banyak tertarik sama dunia entertainment Indonesia, jadi lebih memudahkan untuk kita ngomong bahasa Indonesia. Oke. Seperti itu ya pengalamannya. Kemudian ada yang bertanya, cuma sepertinya sudah dijawab, maksudnya sudah dijelaskan di awal, biaya sendiri di sana, biaya kehidupan sudah ada di materinya. Sebelumnya saya ingin izin dulu kepada Kak Fadil dan Kak Zakia, apakah PPT tadi boleh di-share atau tidak? Oke, boleh. Boleh. Nanti akan saya share di grup ya untuk lebih detailnya, nanti teman-teman bisa baca di PPT, mungkin ada yang ketinggalan atau apa. Terakhir, sebelum closing statement, saya ingin bertanya dulu secara singkat, pengalaman suka mungkin udah ya, mungkin pengalaman duka apa yang paling ngena gitu selama di Malaysia gitu, studi di negara orang, asing sendirian, nggak sama orang tua. Mungkin siapa dulu yang menjawab? Siapa dulu nih? Oke, Kak Fadil dulu. Silakan Bang Fadil dulu. Oke, sih, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, tadi ya karena VDR itu, jadi itu memang mengena banget, karena prosesnya tiba-tiba berubah dan nggak tahu. Terus yang kedua, ini masalah transportasi sih. Jadi teman-teman kalau misalnya di Malaysia ini kan, kayak satu spotnya itu yang mana komersial, yang mana perumahan, yang mana komersial, pertokoan, shopping mall itu tuh bakal beda posisinya. Dan juga gas station atau SPBU gitu ya. Nah itu bakal beda-beda gitu. Nah jadi pengalaman yang buruknya, yang dukanya tadi ya, karena kan yang sukanya udah, yang dukanya, jadi kan saya kan beli motor di sana, terus waktu itu mau ke tempat teman gitu kan. Nah jadi lewat tol nih, jadi udah ngisi full tank gitu, tapi karena salah belok gitu, jadi salah belok gitu karena nggak sesuai map, jadi langsung muternya jauh gitu, jadi kehabisan minyak jadi walaupun minyak nih bensin gitu ya, kalau orang Sumatera biasanya minyak paham, jadi kehabisan bensin. Jadi pengalaman buruknya itu, jadi waktu itu pas malam itu tuh ada acara geologis lah, ada acara kayak dinner gitu kan, dinner bareng. Nah, jadi ya jadinya telat gitu. Dan alhamdulillahnya ya sukanya tuh orang Malaysia nih ya kalau misalnya kelihatan gitu kan, kita di pinggir jalan tol gitu sambil dorong motor gitu kan, malah HP baterai habis gitu, dan bawa laptop juga kan, jadi sambil dicolokin ke laptop, terus dapatlah sedikit baterai gitu, tapi nggak ada sedikit baterai, dan itu agak lama juga nunggunya kan, dan kebetulan kayak ada orang datang, habis itu nolongin gitu, akhirnya didorong gitu motornya. Jadi itu sih. Jadi kalau di Malaysia itu ya teman-teman harus lihat dulu tracknya gimana, jalannya gimana, langsung jalan dan lihat map gitu, soalnya kalau misalnya udah kelewat gitu tuh bakal susah balik lagi dan motornya bakal jauh banget gitu. Jadi itu pengalaman kalau misalnya teman-teman ntar kalau ke Malaysia gitu. Kalau misalnya udah di Malaysia, jadi ya lihat dulu mapnya mau jalan kemana gitu. Itu sih yang dukanya, tapi sukanya karena ditolong sama orang Malaysianya. Berarti rutenya mirip di Jogja ya, jadi searah gitu, dikit gitu belok-belokan. Mungkin Kak Zakia ingin berbagi pengalaman dukanya, atau mungkin
sukanya juga boleh kalau mungkin ada yang belum diceritain sama Kak Zakia. Kalau dukanya, ini lebih spesifik ke belajar di UMK mungkin, karena UMK kan ya seperti kita tahu masih lumayan baru ya. Jadi mungkin sistemnya belum full sempurna. Dan kadang lecturer itu nggak nge-share tentang grup kelas di e-campus. Jadi kadang saya kalau misalnya nggak punya kenalan kan saya Februari masuk. Jadi kenalannya sama yang intake September. Kemudian semester ini saya mulai ngambil, jadi yang pas intake Februari kemarin itu ambilnya pelajaran-pelajaran subjek-subjek yang di semester 2. Nah, semester 2 ini sekarang ngambil pelajaran di semester 1, kemudian teman-temannya berubah menjadi yang intake sekarang, intake September sekarang kan. Jadi berubah, temannya baru lagi gitu. Harus menyesuaikan, jadi nggak bisa langsung nanya, pelajaran ini grupnya apa gitu. Dan lecturer-nya tuh nge-upload apapun di grup, sedangkan grupnya nggak di share di e-campus, jadi nggak tahu gitu. Ya itu sih dukanya, soalnya bikin stres banget, nggak tahu apa-apa kan, apalagi belum punya basicnya gitu. Ya gitu. Gitu ya, kadang soalnya tuh orang tuh nganggep orang keluar negeri itu keren gitu, padahal nggak tahu mungkin apa yang dirasa gitu ya, mungkin apa yang kakak-kakak rasakan selama di sana, perjuangannya seperti apa gitu. Oke, ini ada salam dari teman-teman yang izin live karena sudah azan di sana buat kakak-kakak pemateri. Kemudian terakhir closing statement dari Kak Fadil dan Kak Zakia, mungkin boleh? Sebelum kita sesi foto bersama, mungkin teman-teman bisa menyiapkannya ya, mungkin yang belum pakai kerudung dan harus pakai kerudung silakan. Dan teman-teman yang lainnya siap-siap karena sebentar lagi kita akan sesi foto bersama. Oke, closing statement boleh dari Kak Fadil dulu mungkin? Ya, kalau dari saya, teman-teman, kalau mau kuliah di Malaysia, ya siap-siapin semua dokumen yang dimintakan, skor yang sesuai dengan yang di-require gimana, terus ya siapin mental, kalau misalnya belajar di sana tuh nggak melulu bahasanya kayak Upin Ipin gitu ya. Jadi teman-teman harus siap dengan kata-kata, nah gimana? Nah itu nggak artinya apa? Itu tuh artinya mau pergi kemana gitu. Jadi mereka tuh kayak singkat-singkat, terus dengan istilah mereka tuh cepat berbicara gitu. Ini salah satu kenapa saya bicara cepat gitu, minta maaf, tapi saya udah rasa untuk memperlambat bahasanya dan bicaranya gimana, memang cepat bahasanya dan kita harus tetap cepat aware gitu ya. Kalau misalnya orang tuh bicara apa gitu, jangan sampai ketinggalan informasi. Terus siapin dokumen-dokumennya, terus siapin mentalnya, terus ya siapin dananya kalau misalnya teman-teman memang mau nih ke sana dan memang biaya pribadi. Itu sih. Jadi tetap semangat teman-teman, tetap belajar yang bagus, yang baik, dan tetap kalau misalnya ntar keterima, ntar bisa kasih tahu lah gitu ya. Kalau misalnya ntar keterima ntar di Malaysia. Dan kalau misalnya teman-teman pengen nanya-nanya lebih lanjut, ya bisa nge-WA saya atau nge-DM atau nge-email juga bisa gitu. Jangan sungkan-sungkan ya. Saya Oke, mantap. semoga sukses. Amin, amin. Buat teman-teman para pejuang studi di Malaysia. Selanjutnya closing statement dari Kak Zakia. Boleh? Kurang lebih sama tambahan kalau misalnya mungkin udah pengen banget kuliah di Malaysia, tapi nasibnya nggak keterima, ya nggak apa-apa. Maksudnya di mana aja kalian bisa berkembang gitu. Kita bisa berkembang di mana aja, dan orang pintar nggak cuma di Malaysia aja, di semua universitas insya Allah bisa berkembang. Oke. Ada Kak Zakia atas closing statement-nya dan kepada Kak Fadil. Terakhir kita akan sesi foto bersama dulu, tapi sebelum foto bersama, izinkan saya untuk menutup acara, nanti biar selesai foto bersama bisa langsung live juga nggak apa-apa. Saya selaku panitia, mohon maaf, tadi saya juga lupa mengenalkan diri, kan nama saya Fatimah Atmainah, dan teman-teman nanti kalau ada yang ingin mend-DM Kak Fadil atau Kak Zakia, sudah dipersilakan, silahkan, materi akan saya share di grup nanti. Saya sebagai moderator, dan saya mewakili teman-teman saya, panitia, izin mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selanjutnya kita akan sesi foto bersama ya.
Oke, teman-teman bersiap ya. Boleh semuanya on cam dulu, on cam sebentar doang, kita nggak akan lama-lama. Yuk on cam yuk, terima kasih udah diajak. Yuk, Ankim yuk. On cam, sebentar doang. Nanti akan saya hitung ya, sampai. Muka Uni juga kelihatan. Saya tunggu dulu 10 detik untuk semuanya mempersiapkan. 5 detik deh biar nggak kelamaan. 5 detik ya saya kasih waktu untuk mempersiapkan. 1, belum di screenshot ya, belum di screenshot ya. 1, buat yang belum on cam boleh, buat yang belum pakai kerudung boleh dipakai dulu. Yang menggunakan kerudung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kakak operator mungkin boleh di screenshot sambil diaba-aba ya. Oke, slide pertama ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, tahan. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Ini ada 5 slide. Slide ketiganya belum pada on semua ya? Oke, di screenshot aja ya. Slide keempat. Tahan, dan slide terakhir. Ayo. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya selaku moderator mewakili teman-teman panitia dan juga kakak-kakak pemateri. Izin pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa, yang kamera Erlo tekan aja. Oke, silakan teman-teman yang mau. Terima kasih teman-teman, izin live. Ya, terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum. Terima kasih, Bang. Izin live ya, Kak.